Thalabul ilmi itu gangguannya lebih besar daripada orang yang tidak belajar. Tidak pernah mutola'ah, tidak pernah murojaah, tidak pernah mengulang pelajarannya. Ketika kemudian melangkah dalam perjalanan mereka dalam kehidupannya, mereka tahu, oh ini benar amalnya, oh ini tidak benar. Ini ada petunjuknya, ini tidak ada petunjuknya. Bismillah. Alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina, amma ba'd. Jamaah sekalian kaum muslimin rahimana wa rahimakumullah. Allah Azza wa Jalla berfirman fi sudurin nas. Ada sebuah kalimat yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi adanya waswas, adanya bisikan-bisikan yang kemudian datang pada dada manusia. Nah, bisikan ini yang kemudian juga menjadikan kita sebagai thalabul ilmi. Maka ingat, thalabul ilmi itu gangguannya lebih besar daripada orang yang tidak belajar. Orang yang sedang nyantri punya gangguan tersendiri, punya cobaan terbesarnya. Orang yang sedang halaqah ilmu, dia punya gangguan tersendiri, punya cobaan tersendiri. Dari mana itu? Yuwaswisu fi sudurin nas. Bukan cuma dalam bab masalah ibadah, tetapi juga bab dalam masalah thalabul ilmi. Maka oleh karena itu, bagaimana kemudian diri kita menjadikan tidak terkena bisikan-bisikan setan, tidak terkena bagaimana racun-racun waswasnya setan yang bisa mengotori hati kita dan dada kita. Ya, maka bagi thalabul ilmi diperhatikan, jangan sampai kemudian dengan adanya bisikan-bisikan yang membuat kita kemudian malas untuk thalabul ilmi, malas untuk kemudian mutola'ah, malas untuk kemudian kita mengkaji, mempelajari, murojaah. Ternyata bagian daripada bisikan-bisikan setan adalah seorang pelajar tidak pernah mutola'ah, tidak pernah murojaah, tidak pernah mengulang pelajarannya. Ya walaupun memang saat belajar dia sudah mendapatkan kebaikan-kebaikan di situ, tetapi tanpa ada murojaah, tanpa ada mutola'ah, tanpa ada pengulangan pelajaran, maka itu juga bagian daripada bisikan setan. Mari kita lihat jemaah sekalian bagaimana para sahabat. Orang-orang terbaik di muka bumi ini setelah para al-anbiya, setelah para rasul. Tidak ada manusia yang paling mulia setelah para nabi, para rasul, bahkan dari seluruh makhluk yang ada, melainkan mereka para sahabat. Para sahabat itu mutolaahnya, murojaahnya kepada pelajaran mereka dengan nabi sampai 10 kali. Ya bukan berarti kemudian mereka adalah orang-orang yang tidak paham atau bodoh, tidak. Tetapi untuk meyakinkan ketika kemudian melangkah dalam perjalanan mereka dalam kehidupannya, mereka tahu, oh ini benar amalnya, oh ini tidak benar. Ini ada petunjuknya, ini tidak ada petunjuknya. Ya, makanya ketika Allah Ta'ala berfirman, "Lau kana khairan lasabaquna ilai." Bisa dipastikan ya, ada sebuah jaminan yang dengan tegas Allah berfirman, jikalau ada perkara yang baik dalam Islam, maka sungguh mereka para sahabat Nabi yang telah mengamalkan. Kenapa? Karena mereka tahu ilmunya. Dari mana mereka tahu? Karena murojaah, mengulang, meyakinkan, menguatkan. Ya, maka di antara adab thalabul ilmi, murojaah, mutola'ah, mengulang pelajarannya kembali. Jangan bosan-bosan. Mungkin kalau kita belajar jamaah sekalian ya, mungkin bagi para pemirsa ada yang mungkin di sekolah gitu ya, ada yang mungkin di pesantren, ada yang mungkin jadi mahasiswa di kampus. Kita nggak mungkin juga sekali belajar kemudian langsung paham. Nggak mungkin juga kita sekali belajar langsung kita kemudian punya gambaran ilmu itu atau pelajaran itu tentang ini secara 100%. Secara 100%, secara kemudian mungkin, secara kemudian paham tamam, itu nggak mungkin. Ya. Makanya kenapa ada kemudian pengulangan materi, ada yang kemudian tadribat, ada yang kemudian yang namanya ikhtibar, ya, latihan-latihan itu dalam rangka untuk murojaah. Ya. Maka ingat poin kita adalah ketika seseorang belajar kemudian tidak pernah murojaah, salah satu yang kemudian yuwaswisu fi sudurin nas. Bisa jadi setan itu memberikan bisikan-bisikan, tidak perlu belajar, tidak perlu murojaah, tidak perlu kemudian mutola'ah, dan ini berbahaya. Ya. Berarti kita kehilangan sebuah adab dalam diri kita untuk murojaah ad-dars. Ya. Jemaah sekalian kaum muslimin rahimana wa rahimakumullah. Nah, dengan pengulangan pelajaran-pelajaran yang kita lakukan, maka bisa dipastikan dengan mungkin seseorang akan mengingat. Ya contoh aja, kenapa ada orang-orang yang sampai dia hafal misalnya menghafal mushaf ya, menghafal Quran. Ada yang sampai hafal letaknya, hafal halamannya, hafal ayatnya di sini, di pojok, di tengah, di atas. Kenapa? Karena dia melihat ya dengan an-nadhar. Ya. Ketika dia sudah melihat, kemudian dia hafalkan, dia ulang-ulang lagi, kemudian dia rekam di benaknya, maka sekali ditutup
Ya, sekali kemudian tidak kelihatan atau tidak dilihat, maka dia akan ingat. Sama kita mengatakan jamaah sekalian, pelajaran yang kita pelajari, ya kita mutolaah gitu. Ya, jangan sampai kemudian karena banyaknya aktivitas kita tidak punya waktu untuk murojaah. Oleh karena itu, usikum wa iyana, kita ingatkan kita semua untuk mempelajari, mengulang kembali. Seperti hari ini ya, bagi para jamaah sekalian di mana di YouTube MPD ini kan banyak kajian terkait dengan bab adab dan sudah diletakkan pada tempatnya masing-masing, bisa kita murojaah mungkin pertemuan pertama, kedua, ketiga sampai mungkin hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.